sing pecah kan. Wong Islam itu apapun ono Syiah, ono NU, ono Muhammadiyah, ono Wahabi, ono Idrisi, ono buat takoki pangeran tetep Allah, nabi ini Nabi Muhammad. Mulane ning komunitas muslim dunia sing masalah Ahmadiyah tok, mergo ketambahan sih. Mirza Ghulam. Makanya Arab Saudi itu orang Syiah itu di Arab Saudi masih boleh haji. Tapi kalau orang Ahmadiyah enggak boleh karena orang Syiah pun masih Tuhannya Allah. Muhammad nabinya masih satu. Yang beda-beda agama itu hanya Katolik, Protestan, terus Anglikan itu memang benar-benar beda Tuhan. Kalau kita ini enggak, ya tentu kita beda politik, macam-macam. Tapi itu kan enggak prinsip. Yang prinsip dalam agama itu kan Tuhannya umat Islam siapa? Seluruh umat Islam. Oh. Makanya yang dikritik pisah-pisah itu hanya non-Muslim. Paham ya? Jadi kita ini bisa mau majasi dong, enggak hakikat majasi. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada ayat NU, ayat Muhammadiyah sampai ikut titinan. Astagfirullah khairat. Oh jadi di Muhammadiyah. Tapi nak NU senang jadi. No? Ud'u ila sabili rabbika sanabil hikmati wal mau'izatil. Makanya sampai jadi guyonan ada orang NU, pemuda NU enggak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ditambahi ta'ala kan enggak ada sunnah Rasul. Setelah itu ada pemuda Muhammadiyah pidato. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Saking mangkelnya tadi warahmatullahi kok ditambahi. Dia menyaingi warahmatullahi tanpa ta'ala. Itu hanya anekdot tapi itu cerminan bahwa yang penting kita ini beda. Tapi akan selalu ada orang-orang alim yang biasa. Dulu Kiai Fakih Mas Kumambang itu gurunya Mbah Zubair. Mbah Zubair itu abahnya Mbah Mun. Dulu alim-alimnya orang Gresik itu namanya Kiai Fakih Mas Kumambang. Itu beliau itu nggak mau kentongan. Kalau kentongan itu Nasrani. Soalnya dulu kan zaman ada ide adzan kan sahabat nausul kentong ya Rasulullah. Kata Nabi nanti mirip orang Nasrani. Api nanti mirip orang Majusi. Kalau trompet wah mirip orang Yahudi. Pas ide itu ada sahabat lari-lari mimpi diajari azan. Terus mimpinya sahabat tadi dipakai no? Azan Allahu Akbar tanpa kentongan, tanpa trom. Tapi kiai-kiai alim di Indonesia wali songo pakai beduk, pakai kentong. Dan itu ditentang juga. Sebenarnya yang tentang itu tidak hanya Muhammadiyah, ada hanya Wahabi. Di internal orang-orang alim banyak yang tentang. Kiai Fakih termasuk yang tentang itu. Kiai Fakih itu Gresik tapi yang ikut jalan mana Kiai Fakih yang ke Tuban di Paciran gitu. Jadi gak yang terkenal itu sing Tanjung Kodok itu. Apa tuh istilah itu sing Kiai Paciran terus yang terkenal yang Tanjung Kodok yo. Napa Kiai Fakih? Buatan tamungannya Kiai maksudnya terkenal itu. Sedayu. Wah senang tukaran itu. Sampai dulu itu ketika Mbah Mun muda itu, Mbah Fadl itu beduk muridnya itu pinter masyhur, guyonane kiai-kiai. Jadi kantong dibungkus sini juga ada beras goni, goni sini juga lomba lari karung gitu. Barang kiai ini teko, ayat dulu, tong tapi suaranya rapat ikan, tong kita, buatan Mbah ini kumpul pulau bungkus, goni, kelontok goni. Buatan duduk. Jadi yang dunia pesantren itu orang alim-alim sudah seperti itu. Walhasil singkat cerita Kiai Fakih Mas Kumambang itu masyhur. Terus kata Mbah Sahal itu ngaji Mbah Zubair ngaji Kiai Fakih Mas Kumambang. Kiai Fakih ngaji Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas ngaji sing aran I'anatul Thalibin saya tapi bakar sinten? Satu. Nah, Mbah Mun ngaji Mbah Karim Nirboyo ngaji Mbah Hasyim Asy'ari ngaji Mbah Mahfud Termas. Jadi idenya itu di Mbah Mahfud Termas. Cuma ngajinya di Mekah, bukan di Termas. Yang Termas sekarang itu yang adiknya Mbah Mahfud. Jadi yang Duriya sana itu durianya Mbah Dimyati, bukan Mbah Mahfud. Nah itu murid-murid yang alim-alim itu beda-beda. Termasuk Mbah Hasyim mentoleransi, tapi kalau Mbah Fakih enggak. Mau tenan kentong. Dibantah sampai santri ini, mulai dhisik santri senan bantah. Mbah nak rano kentong ngomong krungu adzan piye nek salat. Mbah Wali kadang mutu gayane, aku Fakih. Mosok adzan kalah mbek kan. Ndekne adzan kok Mas Kumambang wong sak Sedayu sak Gresik sak Lamongan krungu kabeh.
Jadi kerawatnya kayak Fakir tahu adat sak kabupaten kerumnya. Oh, so adan kalah mek kentong. Adan. Nak speaker kan sak rong desa tok, sak kabupaten. Mulane wong alim kudu kartu ngamuk bareng. Nek ngamuk ora keramat-keramat. Tapi balene ora iso bisa. Mulane wong iku dono ngalim. Ya ngalim macam-macam, ya keramat itu macam-macam. Nah, kalau niku pondok kula ya ana kentong. Biyen bapak nggih kentong. Ya tetep kentong. Kula nanti takoki, jare kentong ku nasrani. Sing kaya nasrani iku apa jenenge? Kelontengan iku larang kok. Iku ora ngopreng. Ora ono dadi. Lah iya sing ngirim nasrani kan apa? Kaya kentong yo. Lonceng iku ngopreng. Ora padane nek iki. Kaya sing nuduh iku mirip satpam yo ora mirip gereja ora. Kan mirip satpam sing nuduhin ana banjir ono. Umpama Nabi Perso itu dipadakno wae satpam ora wae wong gereja. Entuk iku salah. Lho iya sampe jajal lho. Kowe Nabi kenal aku, ngaku lama kira waro satu lagi ya. Tes wis. Padanane kentongku iku ambek gereja karo ambek wae gedung satpam apa? Pos Kamling. Iku mirip di. Pos Kamling. Pos Kamling ora mirip blas. Cek Paus Yohanes nek gone Italia takoki, ini mirip enggak dengan milik Anda? Ngono kok wesi larang terus wapi terus ayo kentong kadang kebongkotan sing wis meh rayapen niku terus beda apa sama beda mun cara kula ora setuju darani kita sih yo barang elek kok geger tong sama ya supaya orang mirip Nasrani teman-teman kangkang nak mangan ya takon tong mangan sebenarnya gak mirip napa. Jadi dulu kiai yang beda bahasa yang pakai itu udah sering kecil-kecilkan ya cuma ada sing kebablasan sing badar masyhur Mbah Damanduri Sampang dia terkenal wali tapi ngawur cara syariat itu dia pakai kancing emas masyhur. Lama saya sarang kan syariat kan gak seneng. Mbah jenengan wong lanang ngangge masak dosa. Dosa iku nak aku sing seneng Mas. Iki masih sing seneng melok aku. Kena gigi syariat non syariat terus kacau. Jadi sini mulai di sini kecil kan. Wah, ya repot. Memang begitu kan. Nabi itu gak boleh seneng perempuan. Karena termasuk khasnya Nabi itu disenangi perempuan. Masyhur, sing edan Nabi Sayyidah Khadijah, edan kesemsem, kepengin dirabi Nabi Muhammad. Sofia itu anak rojo cantik, dia ikut perang bapaknya itu saking terkenal. Ono wong gandeng jenenge Muhammad. Dia kepengin romel perang, kepengin roh bukan dekat. Terus bareng roh Nabi gandeng donga yo kalah. Kok nak kalah ditawan dadi amat. Jadi nggak bisa kamu mengatakan Nabi itu terbebas dari dunia perempuan. Nak seneng ya, tapi nak disengi. Ya saya ingin Nabi Yusuf kayak Zulaikha, sengitan seneng Zulaikha dan Nabi Yusuf. Jadi kena warasatul anbiya, jarang sing seneng kok ya. Tapi disenengi loh, orang seneng ya. Oh masyhur itu. Tiba-tiba di gelang itu istri yang kesekian itu ada yang minta dinikah. Kau kepengen dunia ini manfaat. Nah gue kan enggak, udah boleh rondo, ngerayu terakhir ngancam, jejak kiai kira berbuat. Iku gak warasatul anbiya, atau terakhir ngancam bareng. Gak belum tak wajah budi pemerak baru. Kalau orang mulai itu di sana Nabi, mau itu sing edan sempurna. Masyhur kayak Sunan Bonang senengane tirakat. Iki kafen putri cempoy edan nunggu nih sak metune. Sunan ngejajal guys, sholat sikil sitok. Insya Allah orang minggu semua itu udah teko ngenteni. Sikil sitok loh syaratnya. Sunan Bonang bekasi sikil sitok loh. Sitok kan, ya betul sholat nggak sikil, sikil. Ibu putri cempong ngenteni, sangking kepingin dirapi. Saya kira iso, ngomong wajah udah boleh. Terakhir lewat ancaman mah, lagi ngono rayuan. Iku rawat satu anbiya, tapi tetap halal ya, nak halal tetap halal. Tapi aja mengklaim iku warna satu anbiya. Berarti seganti, para anbiya itu udah sempurna. Nabi itu yang menarik. Nabi Musa itu datang ke Nabi
Suhaib. Kamane teko aslinya raniat teko. Kemudian hasil membantu 2 perempuan putri Nabi Syuaib. Bareng roh Nabi Musa gian dan langsung ya abadis takjir. Pak cah nom niku sewa. Inna khairu man istajarta qawiyul amin. Tapi Nabi Syuaib langsung paham. Nah, putrine ku seneng Nabi Musa terus ini uriduan ungki haka ihdab natayya hata ini ala atajuroni samania. Ora usah tak sewa sarabene kowe. Artinya Nabi Musa yang senang, tapi putrine Nabi Syuaib senang. Putrine Nabi Syuaib. Jadi di antara ciri khas Nabi, wong wedok roh Nabi, ku mesti Nabi ku nate beat wong kafir, sing termasuk Hindu, sing nate ngunyah-ngunyah jantungnya Sayyid. Iku roh Nabi langsung iman Hindu. Baru di beat Umar mau, alim mau, kudu kowe dhewe mah. Sejangkar wong pernah bulik. Mulane Nabi gak pernah mewakilkan beat perempuan sama Sayyidina Ali sendiri. Betul ora gelem. Mulane ini fikih kita bil ikhtilaf, lanang itu kumpul piye. Akhirnya istisna illa di hajatin. Perkara itu. Tapi hajatin Nabi syariah gitu. Nah hajatem kan sabaniyah yo. Jadi Nabi ku menarik. Hindun kurang gendol. Hindun itu pas perang Uhud itu sing nyewa Wahsy supaya mateni Sayyid Jadi Wahsy ketika Muslim cerita, aku kode Umar, kowe roh kowe liwat ngarep, tapi rata suduk lah untuk apa? Wong kontra itu nak mereka Said Hamzah itu diduga membunuh keluarganya Hindu, diduga tapi padahal yang bunuh itu hakikatnya ada Umar, ada macam-macam. Walhasil akhirnya siapa itu? Hindu itu fokus nyewa budak dilatih. Kowe nak manah kidang Melayu kena tau, kena. Tahu ra kena, ra tahu. Tapi wong kedui, urip kowe kok baru. Kidang Melayu kowe kena. Kok meneh meduso. Jarake piro sekian kaos, sekian wis pokoke walhasil disewa. Pas Said Hamzah duel ya sebenarnya bukan karena siapa? Wahsy hebat. Pokoknya pas Said Hamzah duel dipanah gitu. Orang panah sange mangkeli Hindun masyhur dikunyah-kunyah. Nah Kila, Hindun itu menduga yang membunuh Handalah putranya itu siapa? Hamzah. Ketika Rasulullah itu Hindun melihat Nabi iman ketika Fatu Mekah di sofa itu di Gunung Sofa, Nabi ngendikan kan di atas sofa. Ini pentingnya tarikh. Hindun roh wajah Nabi gak mungkin. Mana dorofi wajihi alima nahu laisa biwajib kata. Orang lihat Nabi itu pasti yakin kalau dia itu pasti Nabi, tidak orang biasa. Saking tadi auranya. Mukmin, bareng mukmin PDBA diwakil orang gelem kudu Nabi dhewe. Mulane Quran ya ayuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka Nabi sendiri yang apa? Membiak. Allah yusyrikna billahi syai'a wa la yasrifna wa la yasnina wa la yaqtulna auladahunna. Ini mulai masalah. Yo dok kowe tak biat ora oleh sirik, ora oleh maling, ora oleh nyolong, ora oleh mateni anak. Ora oleh mateni anak. Ketika mulai walayak turna auladahunna, kalian perempuan nggak boleh membunuh anak kamu. Itu langsung usul, ya Muhammad, itu tidak mungkin. Anak-anak kita mulai kecil kita rawat, setelah besar kamu bunuh, iya. Kalau kita yang bunuh enggak. Robbena hum sigoran wa qataltumu hum kibaran. Nak cilik tak rumah iyo, gede mbok pateni. Orang ngarah kene sing dia berkode dewe. Alhamdulillah itu anaknya dia pas umur ABG puber besar umur 12 tahun dikon perang Badar delalah terbunuh. Info yang beredar yang bunuh itu Hamzah. Akhirnya mangkel dan mana ini Robbena hum sigoran wa qataltuhum kibaran. Sekali Nabi mengsem, kemana ya jangan, sempat jadi kurangku. Salahnya melok perang jaro, tapi Nabi kan gak tahu ngetikan sengak. Cara kowe sing dadi Nabi yo. Salahnya melok perang sing ngomong. Tapi Nabi kan ora kowe. Mulane kira dadekno Nabi rusak agama. Nabi ngoten mencem tok, mengsem ngono tok. Itu ada sahabat yang guyon di pinggir. Jadi semate ini aku jadi itu guyon. Niru murah aja jadi udah cocokan, tapi gak wis keliwat. Jadi Nabi mengsem tok boten dijawab. Tapi Hindun pun tidak mengurangkan imannya mergo ndelok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak imannya Khalid bin Walid itu pertama iman itu gara-gara perang Uhud, menang dia perang, tapi sempat rawaje Nabi. Sudah pikiranis Muhammad pun Nabi tenan. Aku gak iso mungkiri, gak seneng dekne ora iso.
Makanya terus disebut qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka. Saya itu tahu mat wong kafir itu nyusano kowe, tapi fa innahum la yukadzibunaka. Hakikat orang kafir itu tidak pernah mendustakan. Karena kalau melihat wajah Nabi itu pasti mereka itu iman. Tapi manusia semua kan punya hitung-hitungan. Nah aku iman dari Abu Lahab, biasa ketua aja anak. Wah, lagi perkara bisa fungsi hasad itu wis hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum. Mereka iman, tapi setelah tabayyana lahum haknya yang benar mana itu mereka tahu. Tapi mereka punya perhitungan kalau iman nggak jadi anak. Ya, itu yang mereka tidak. Tapi kamu jangan ngira bahwa orang kafir itu pernah membayangkan Muhammad bohong, enggak pernah. Mereka tahu Muhammad itu enggak pernah bohong. Makanya mereka bilang majarona alika kadiban. Saya tidak pernah Muhammad melihat kamu bohong. Tentu mereka manggilnya jangkar Muhammad. Tapi di hati mereka itu iman. Itu masyhur itu. Sama nak ceritaan ini satu kejadian ya dan nambah iman dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu baca Quran begini. Kalau masih ingat ayatnya. Nabi maca Hamim Tanzilum minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyah liqaumin ya'lamun basyira wa nadhira, itu dibaca terus sama Nabi. Itu ada Umayyah bin Khalaf, ada Walid, ada pokoknya dedengkot kafir. Nabi masih periode Mekah, Nabi masih lemah. Ketika Nabi baca itu di depan Ka'bah, di depan mereka. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatam mithla sa'iqati 'adin wasam. Jika kalian menolak iman kepada saya, maka kamu akan saya peringatkan azab yang menimpa kaum Ad dan kaum. Iku Nabi langsung mulutnya ditutup ke umatnya. Ansyuduka billah birroh. Muhammad, saya minta sekali atas nama Allah dan kita ini masuk keluarga kamu. Jangan teruskan keinginan kamu menyiksa kita kayak zaman kaum Ad dan. Ya Musa kok dipasutno wedi. Kita bariku mulai. Lho kok iso ngono piye? Muhammad itu nak masuknya aku mandi. Tapi ya tetap kafir. Ini menunjukkan Nabi memang figur yang unik. Makanya orang kafir itu nggak bisa tenanan musuhin Nabi kurang iso. Wong dene percaya nak iman. Cuma ini kan kepentingan politis tadi. Kalau saya iman jadi anak apa? Anak dua. Makanya Allah ngendikan saya tahu Muhammad orang kafir itu menyusahkan kamu. Innahu la yahzurukal ladzi yaqulun. Tapi fa innahum la yukadzibunaka. Hakikat mereka tidak pernah mendustakan. Karena untuk orang dikatakan dusta itu kan nunggu reputasi masa lalu. Dan masa lalu Nabi Muhammad gak pernah dusta. Sehingga orang kafir pun ya mau tidak mau harus percaya. Contoh lagi Fir'aun. Fir'aun itu kalau ada masalah berat dia tidak bisa menyelesaikan. Ya datang ke Musa. Musa, kapasitas Tuhanku tidak cukup untuk menghilangkan semua musibah ini gak cukup. Lain kasyafta an-narisa lanu minan nalaka walanur silan nama akabani. Sudah ngomong pangeran namanya. Urusan ini gak cukup. Mesti kapasitasku gak cukup. Pangeran namanya kon apa? Pangeran. Ngakoni dan ada ini pangeran sejati ngakoni. Nabi Ibrahim, para meneh Namrud. Namrud itu lugu ning kursi sigasana ditonton wong akeh ngobong Ibrahim. Buar ngabis bulat-bulat didelok ya. Mudine kok dhuwur, suwe gon strategis. Karena Nabi Ibrahim itu tenang-tenang ning jero geni. Ijek mangan kurma terus mau kipasan perkara runtusan dikasih Jibril besok. Bareng bar diobong kabeh Nabi Ibrahim kan mlaku. Mlaku marani Namrud. Piye aku kok rapopo kok selamat jare. Jawab Namrud itu, sekolah gak ada tarai. Nikmar buka. Pangeran tenan, pangeran. Nah, Namrud itu apa nih? Nikmar buka. Pangeran itu asli. Maksudnya nikmar asli. Jos. Makanya saya mohon yang teman-teman saya di sini yang sedang jadi kiai, ora usah susah. Nak digedhengi wong fasik. Wong fasik gedeng kiai watine ora. Gak ono fase yang diceceta, misalnya maling gedeng kiai kan, fase gedeng kiai, tetap ning atine, cung, jadi wong mbok Mustofa itu, mesti ngono ning atine. Wes gak mungkin ora tak jamin. Muskul mauludin yulatu alal fitrah. Manusia itu fitrahnya pasti benar. Ono gak maling diceceta anak dadi maling mesti anu diku Pak Yai iku sing biasane musola. Senajan to ning urip gedenge pol kiai. Tapi nak cita-citane itu saiki maling kepen mantu santri apa mantu maling? Jawab ya, santri.
Makanya kebenaran itu pasti ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika barang hak muncul, pasti yang batil itu hilang. Maling pun, gendho pun, lonte pun mesti ngakui fungsi orang soleh. Nah, saya kira ulama sing detailnya tadi jarang, sing purun nerangno detail. Mungkin ulama banyak, sing kersa nerangno detail jarang. Kau mau termasuk faktornya ngaji undangan. Waktu nanti gue ngelam sing undang, jadi akhirnya ngaji tenanan deh bos. Nah, kalau kan apa ngelam sopo, undang negara ora jelas. Sing tak jawab ora jelas. Justru gue ikhlas gue ngaji. Eleng-eleng ya ayat Allah apa nol. Allah tahu bahwa kamu Muhammad susah boleh komentar mereka, tapi hakikatnya fa innahum la yukadzibuna. Makanya Fir'aun akhirnya ya aman tuh annahu la ilaha illalladzi amana bihi banu Israil. Saya itu iman enggak ada Tuhan kecuali Tuhannya Bani Israil. Jadi ngerti, jadi sampean ngerti. Makanya kenapa agama Islam itu ada di Eropa, di Amerika, di mana-mana. Karena percayalah, nurani mereka, akal mereka pasti lebih mudah menerima konsep Tuhan satu ketimbang Tuhan macam-macam. Mohon aja nanti. Nah, jadi kiai orang fase gedeng, percayalah mereka didik anaknya pun nggak ingin fase kayak dia. Cung Pak Yai, cung Bapak wis ngene tok, Bapak wae. Liyane ojo. Sebetulnya kan kita diterima itu banyak sekali. Kiai ini segampang mutung. Kiai ini bukan gampang mutung. Jadi nak kan coba Indonesia ini. Gak ada nabi di Indonesia. Wong Islam mulai minal masyriq ilal. Bapak era iso maca Quran, ana melok Iqra, iso maca Quran, melok qiraati iso maca Quran. Atas bapake poso. Lah kok poso, Pak? Biasane ora poso. Isin Gus, anak wis poso isih cilik. Bukan anake melok TPG. Daerah pulau teng boten sing teng pas di Solo pancen pesantri. Daerah-daerah abangan nek ono TPG wis terus bapake do poso gedong anake. Ku anake poso, melok TPG bapake urung melok poso. Lah niat, yo ora niat Gus pokoke poso ngono wis. Aku takut iki sah. Ben ape aja ora sah. Soalnya serau sabuk ngono mbok fikih tak gitu niat ngene ya, saudara tak gitu niat bar. Cuma kanggo santri wah bangan nang kamangan yo. Sah. Wah angel tem. Paham ya? Karena agama ini agama fitrah, pasti kecenderungan manusia bela yang benar. Fitrah tawahil lati fataron nasa napa alaiha la tabdila napa li khalqillah. Jadi sing beda-beda itu non muslim. Nah wong Islam masih sawangane beda ning usuluddin tetap sama. Jadi ku pangerane Allah Subhanahu wa taala.